Assalamualaikum anak-anak KBTK SAI. Apa kabarnya nih? Wah, seneng banget deh Bu Rizka bisa ketemu sama teman-teman semua di acara Camp KBTK. Nah, Bu Rizka dengar-dengar teman-teman semua udah pada bikin tenda ya di rumah. Wow, Masya Allah, pasti seru banget bikin tendanya. Jadi penasaran pengen lihat tenda teman-teman? Boleh ya, nanti teman-teman bisa ceritain nih tendanya ke Bapak Ibu Guru. Oh ya teman-teman, biar di tendanya makin seru, makin asik, Bu Rizka punya ide kegiatannya nih. Gimana kalau kita membaca buku? Pasti seru banget teman-teman. Di dalam tenda baca buku sama ayah atau bunda atau dua-duanya ditemenin. Nah, teman-teman enak tuh nanti baca bukunya sebelum tidur. Jadi nanti makin seru deh ceritanya. Bisa ke bawah sampai mimpi. Nah, buat ayah bunda ada tips sedikit nih gimana caranya membacakan buku kepada Ananda. Yuk disimak. Tips yang pertama adalah artikulasi yang jelas. Nah, artikulasi ini diperlukan supaya anak-anak dapat menangkap apa yang kita ceritakan dengan baik. Selain itu juga untuk menambah kosakata anak-anak, ayah bunda. Nah, seperti contohnya di dalam buku ini kita bisa membacakan dengan artikulasi yang jelas. Contohnya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Seperti itu. Jadi anak-anak dapat menangkap kata-kata yang kita ucapkan dengan jelas. Yang kedua adalah intonasi yang tepat. Nah, jadi ayah bunda, intonasi ini dibutuhkan saat kita membacakan buku dengan anak-anak supaya anak-anak dapat menyelami suasana dari cerita tersebut. Seperti itu. Misalnya ketika kita bercerita tentang hari kiamat. Nah, intonasi kita adalah seperti orang yang lebih serius gitu. Terus direndahkan kayak gitu. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Seperti itu. Jadi intonasinya ketika kita senang, intonasinya juga senang dan juga ceria. Terus kemudian ketika kita sedih, intonasinya juga lebih rendah, terus lebih pelan suaranya. Seperti itu. Yang ketiga adalah ekspresi yang sesuai. Nah, perlu banget nih ayah bunda untuk kita dapat berekspresi sesuai dengan isi ceritanya. Nah, ekspresi ini berfungsi untuk membangun imajinasi anak-anak supaya anak-anak dapat lebih mengembangkan imajinasinya dan lebih menghayati isi ceritanya. Contohnya, seperti pada kalimat yang tadi, pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Itu ayah bunda. Jadi gak usah takut ya wajahnya jadi kelihatan aneh sama anak-anak. Nah, anak-anak senang banget biasanya kalau kita mengeluarkan ekspresi-ekspresi yang di luar dugaan anak-anak. Tuh. Yang keempat adalah dramatisasi. Dramatisasi di sini adalah kita seperti memberikan penjelasan yang lebih atau kita memasukkan percakapan di dalam buku tersebut meskipun di dalam bukunya nggak ada percakapannya. Contohnya seperti di ayat ke-10 ini. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Kakak tahu nggak neraka hawiyah itu apa? Nah, neraka hawiyah yaitu api yang sangat panas. Jadi di dalam neraka hawiyah itu ada api-api yang sangat panas. Ih, serem banget. Orang-orang di dalam neraka hawiyah itu berteriak minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Ih, serem banget ya kak. Kakak mau di dalam neraka? Gak mau ya, nauzubillah. Gitu ayah bunda. Nah, tips yang kelima adalah
Ketika anak-anak memberikan pertanyaan kepada kita, tetapi terkadang di luar tema nih. Misalnya, ayah, bunda, aku mau tanya. Nah, kucing yang di rumah itu namanya siapa ya? Itu kan di luar teks. Nah, ayah bunda cukup memberikan tanggapan berupa anggukan saja. Seperti, ya gitu aja. Nah, gak perlu untuk diperpanjang dulu karena dikhawatirkan nantinya merusak alur ceritanya sehingga anak-anak jadi gak bisa fokus dalam ceritanya tadi gitu. Nah, sekian ayah bunda tips dari Bu Rizka. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.